Banyak mahasiswi-mahasiswi menawan cuma dengan fisik yang cantik. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan. Banyak dosen pria di FISIP, cuma Abang He yang tampan. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta wanita yang cantik, hanya budekan fisik yang kami cinta. Pandai Abang He merayu, hatiku rasa malu. Terima kasih budekan. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Terima kasih budekan. Banyak mahasiswi menawan, cuma budekan yang cantik. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan. Banyak anak jejaka, cuma Abang He yang tampan. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta wanita cantik, budekan yang kami cinta. Pandai Abang merayu, hatiku rasa malu. Terima kasih. Selamat datang dari kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Satu lagi persembahan dari kami untuk Pak Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati. Kami semua terutama lulusan mahasiswa FISIP sejumlah 177 mahasiswa. Mereka sehari semalam, Prof, kami paksa bikin pantun untuk Pak Rektor. Kami persembahkan pantun ini untuk Pak Rektor sebagai tanda cinta kami untuk Pak Rektor. Mohon diterima, Prof. Tanda cinta untuk Pak Ketua Yayasannya Bunga Mawar. Mohon diterima Pak Ketua. Terima kasih, Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم
بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Terima kasih. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya adalah bersama-sama menyuarakan Yel-Yel Universitas Swadaya Gunung Jati yang akan dipandu oleh Bapak Sangaji SPD. Kepada Bapak Sangaji SPD kami persilakan. Kita bakar semangat orange ya, dengan mengucapkan pertama apabila saya berkata semangat pagi, kita ucapkan pagi, pagi, pagi. UGJ maju, 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 jayalah UGJ. Bisa? Satu, dua, tiga. Semangat pagi, 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 pagi. UGJ maju, 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 jayalah UGJ. UGJ maju, 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 jayalah UGJ. UGJ maju, 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 jayalah UGJ. Visip. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Bapak Sangaji SPD. Nomor skep garis miring 70 garis miring visip garis miring 10 Romawi garis miring 2024 tentang lulusan terbaik wisuda sarjana periode Oktober 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menimbang dan seterusnya mengingat, memperhatikan hasil yudisium lulusan sidang sarjana program studi administrasi publik dan program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk wisudawan periode Oktober 2024. 2. Hasil rapat dekanat fakultas tanggal 4 Oktober 2024 memutuskan menetapkan lulusan mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati periode Oktober 2024 atas nama 1. Liana Ratma Malinda dengan NPM 12009013 IPK 3,71 program studi administrasi publik. Kedua, Cynthia NPM 12010070 dengan IPK 3,73 program studi ilmu komunikasi. Yudisium dengan ujian. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 4 Oktober 2024 atas nama Dekan Dr. Siti Humayah SE SHMSI ditandatangani. Total lulusan program studi administrasi publik sejumlah 55 mahasiswa dan program studi ilmu komunikasi sejumlah 122 mahasiswa. Total lulusan 177. Kami apresiasi juga atas nama Muhammad Rizky Permata NPM 1200900130 sebagai mahasiswa dengan kunjungan ke perpustakaan paling banyak 388 kunjungan dan 91 peminjaman buku. Yang kedua atas nama Meliana Wati Dewi dengan NPM 1200100022 dengan jumlah kunjungan ke perpustakaan FISIP sebanyak 200
68 kunjungan dan 72 pemindahan hukum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang berlangsungnya prosesi prinsip OGJ sedang melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian, dapatkan keberagaman keilmuan yang ada di ilmu politik semakin keren dan juga beken. Baik. Baik, hadirin boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah dan baik hadirin sekalian, saat ini Ibu Dekan Kal berwarna oranye sebagai logo baru dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa hadirin sekalian. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu boleh lihat kamera semuanya. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, boleh kasih semangat Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, terakhir UGJ. 1, 2, 1, 2. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, boleh semangat, Kak. Baik hadirin, sedang berlangsungnya foto bersama atau dokumentasi, yaitu adalah Dekan Universitas Sriwijati atau Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijati, Bapak Rektor Universitas Sriwijati dan juga Ketua Yayasan Selain Ilmu Politik dan juga seluruh struktural yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Baik, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 1, 2. Baik hadirin, ini dia adalah seluruh struktural yang berada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang bersama dan juga membawa pendidikan yang selalu lebih baik dari struktural Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Dekan dari Universitas Sriwijati, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Rektor dan juga Ketua Yayasan. Dan selanjutnya akan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah ucap syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan ridhonya, memberikan rahmat rahimnya kepada kita sehingga kita terus mempunyai semangat untuk melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik dari pendahulu-pendahulu kita. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada seluruh pengikutnya, terlebih khusus kepada lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung yang akan diwisuda untuk periode Oktober 2024. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, Dr. Andas MSI. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di acara pelepasan pada pagi hari ini, Prof. Kemudian hadir juga yang kami hormati dan kami banggakan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih, SPMM, CIR, IPU. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan di Universitas Swadaya Gunung Jati, hadir kepala lembaga, kepala badan, kemudian para wakil rektor, mohon izin, wakil rektor 1, 2, 3, 4, lengkap, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu wakil rektor. Kemudian hadir di sini para dekan,
dan juga Dirpatsa di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati. Tak lupa juga saya menyapa di jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sungguh luar biasa, para wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, kepala penjaminan mutu, kemudian tata usaha dan seluruh jajaran di lingkungan FISIP yang luar biasa, yang selalu mendukung pengembangan dan juga inovasi-inovasi untuk menuju FISIP yang jauh lebih baik lagi. Hadir di sini teman-teman mahasiswa yang semula kemarin mahasiswa, sekarang Anda semua menjadi teman kami karena Anda sudah menjadi alumni. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan hadir di acara pelepasan untuk menuju ke wisuda di tanggal 19. Saya ingin sapaan dari alumni FISIP dengan menyebutkan keren beken. FISIP. Baik, terima kasih. Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor, dapat saya sampaikan dan saya laporkan bahwa di pelepasan ini baru saja kita merayakan ataupun melakukan sebuah syukuran atas hadirnya keluarga baru di lingkungan program studi FISIP, yaitu program studi Desain Komunikasi Visual. Kehadiran keluarga baru ini kami harapkan dukungan dari semua pihak, baik di lingkungan di jajaran pimpinan maupun alumni, untuk menyebar luaskan informasi bahwa di kami sekarang sudah ada DKV. Yang penerimaan mahasiswa barunya sudah mulai berjalan dan nanti akan dapat belajar di semester genap 2025. Silakan teman-teman alumni untuk menyebarluaskan kepada saudara, teman, dan tetangga ataupun andai tolan yang dikenal untuk mengambil kuliah DKV di FISIP UGJ. Kemudian juga sebagai langkah inovatif kami, yang kami sangat berharap perubahan warna dari biru menjadi oranye ini merupakan semangat baru bagi mahasiswa, bagi seluruh sivitas di lingkungan FISIP dan juga alumni agar lebih inovatif, dinamis, dan juga kreatif. Inovatif, dinamis, kreatif menghadapi tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan industri yang perkembangannya sudah dalam hitungan detik. Harapan kami Anda semua bisa berkompetisi di luar sana dengan kemampuan-kemampuan yang terus ditingkatkan, tidak hanya cukup di hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, kepada teman-teman alumni atas raihan sarjana. Akhirnya tujuan Anda semua ketika memasuki FISIP, memasuki UGJ untuk menjadi sarjana tercapai, terutama nanti dinobatkan oleh Pak Rektor pada tanggal 19 yang akan datang. Kembali saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Sampaikan salam kami kepada orang tua, kepada wali Anda semua yang telah mempercayakan masa depannya bersama kami. Sesungguhnya 4 tahun masa yang sangat singkat. Di dalam masa 4 tahun itu ibarat penari, 2 orang penari. Ada kalanya kita melihat penari itu berjauhan, ada kalanya mereka berdekatan, ada kalanya mereka memainkan gerakan-gerakannya sendiri masing-masing. Itulah kita. Terkadang seharian selama 4 tahun itu kita harmonis, saling dukung untuk membangun FISIP. Terkadang juga ada miskomunikasi di antara kita. Itu hal yang sangat lumrah, sangat wajar sebagai umat manusia. Untuk itu saya mengajak hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa masa 4 tahun kemarin, dihilangkan, dibungkuskan, dilupakan. Kami dari jajaran FISIP di Sivitas FISIP
insya Allah sudah merupakan hal-hal yang kalian lakukan yang mengecewakan, yang mengesalkan gitu ya, yang kadang-kadang memang bikin menyenangkan. Pokoknya campur aduk, semuanya menjadi kenangan-kenangan yang paling indah. Demikian juga kami meminta kepada kalian semua, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan selama 4 tahun kebelakang, kami dimaafkan, dan juga mari kita membangun visi secara bersama-sama. Karena hari ini Anda semua menjadi teman kami. Mari kita berdiskusi bersama untuk kemajuan lembaga kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Apapun yang pernah terjadi di antara kita, prinsipnya saya mengajak teman-teman untuk tetap kita saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Itu yang paling penting.
latihan 400 hari 400 malam untuk kalian semua. Namun demikian, Rungkat hanya lagu ya. Tapi kami tetap mencintai kalian semua dan kami harapkan kalian mencintai kami, mencintai lembaga. Dengan terus berprestasi di luar sana. Izin Pak Prof Ketua dan Prof Rektor, sebenarnya tadi mau nyanyi saya agak ragu karena suara saya kena flu dadakan, tapi ya lumayan lah ya. Untuk menghibur kalian saya punya semangat. Terakhir dapat saya sampaikan, terus datanglah ke kami, ke rumahmu yang kedua, rumah kalian yang kedua di FISIP UGJ untuk bersama-sama mengembangkan fakultas ini, untuk bersama-sama mengembangkan program studi untuk menjadi program studi unggulan dan juga program pilihan bagi masyarakat seantero Indonesia dan seantero dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Siswa Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Bukarto Siswoyo, Dr. MSI, yang saya hormati para wakil rektor hadir R1, 2, 3, 4, yang saya hormati para kepala badan lembaga, yang saya hormati para dekan dan direktur sarjana, yang saya hormati jajaran di FISIP khususnya para wakil dekan, para kapodi, para sekodi, para dosen dan tenaga kependidikan, wabil khusus sahabat baik Ibu Dekan FISIP, Ibu Dr. Siti Kumaya, SE, SH, MSI, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai semua lulusan wisudawan Fakultas FISIP periode wisuda ke-73 bulan Oktober tahun 2024. Mula pertama bila kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Apabila pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat dalam pelaksanaan pelaksanaan wisudawan periode Oktober 2024. Salawat, salam, sebuah kucurakan pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bisa memperbaiki para sahabat termasuk kita sekalian. Bapak Yayasan dan para hadirin yang dihormati, saya sebagai rektor mengucapkan selamat kepada semua lulusan FISIP, baik dari prodi administrasi publik maupun dari ilmu komunikasi, yang pada hari ini Anda akan dilepas. Artinya pada hari ini adalah hari terakhir Anda menjadi mahasiswa. Dan pada hari ini pula Anda akan dilepas sudah berpredikat seorang sarjana. Oleh karena itu, ini merupakan momentum dari titik balik sejarah saudara yang pada hari ini Anda berhak menyandang sarjana. Dan pada hari ini pula Anda meningkat derajatnya menjadi orang terhormat, menjadi orang yang bermartabat karena saudara hari ini telah disahkan menjadi sarjana. Dan insya Allah nanti di hari Sabtu tanggal 11 Anda akan dilantik di wisuda, sehingga sempurnalah saudara menjadi seorang sarjana. Tentunya hal ini menjadi suatu momen yang penting bagi saudara, menampaki jenjang kehidupan di mana di pundak saudara sudah ada pangkat jabatan sebagai seorang sarjana. Tentunya Anda punya beban tanggung jawab secara moral. Anda buktikan bahwa Anda orang-orang yang bermartabat, orang-orang akademisi, orang intelektual yang punya kemampuan, yang tentunya berbeda dengan yang lulusan SMA, apalagi dengan SMP dan SD.
Oleh karena itu harus Anda bisa membawa diri, harus bisa mendekat. Bahkan saya harapkan lulusan FISIP UGJ ini betul-betul mempunyai keunggulan, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan buktikan bahwa Anda itu punya kemampuan ketika Anda di tengah-tengah masyarakat. Anda punya kompetensi yang bisa dibanggakan oleh UGJ alumni. Oleh karena itu tentunya dari prestasi yang Anda buktikan menjadi seorang sarjana ini harus membuktikan kemampuan Anda ketika terjun di masyarakat, bahwa Anda punya keunggulan dibanding lulusan dari perguruan tinggi yang lain, terutama khususnya dalam menguasai bidang kompetensi yang Anda ikuti. Anda digembleng, dididik, dibina selama 4 tahun lebih oleh para dosen-dosen yang punya kaliber, berprestasi, baik itu lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu paling tidak Anda punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Anda punya kemampuan yang tentunya harus dikembangkan dengan berbagai macam kreativitas, inovasi, yang manakala Anda dibutuhkan ini baik dalam dunia industri maupun dalam bidang entrepreneur ketika Anda menjadi seorang pebisnis. Oleh karena itu saya berpesan kepada saudara tetap belajar untuk mengembangkan diri agar punya kemampuan yang lebih baik dan lebih hebat. Karena bekal yang Anda terima selama perkuliahan, baik dalam perkuliahan, dalam pengembangan bidang kurikuler dan non-kurikuler, ini menjadi bekal saudara yang penuh dipoles dengan kemampuan pribadi dengan cara belajar dan belajar. Oleh karena itu pesan yang kedua yang saya harapkan, Anda ketika menghadapi nanti di luar ini, Anda akan begitu nyata tantangan yang akan Anda hadapi. Ke depan Anda akan mendapatkan persoalan-persoalannya di masyarakat. Tentunya Anda buktikan bisa mencari solusi yang bisa diharapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu saya berharap pada saudara bisa menunjukkan keunggulan yang pertama dengan memiliki jejaring yang luas. Karena salah satu keberhasilan seorang sarjana bukan hanya ditopang oleh kemampuan akademik, tapi juga dengan skill, baik itu soft skill maupun hard skill. Ini penting bagi saudara untuk meningkatkan kemampuan Anda nanti ketika di ada masyarakat. Yang berikutnya tentunya Anda harus punya visi, punya misi dalam mengembangkan karir saudara untuk menunjang, menopang keberhasilan saudara dengan masyarakat. Anda hanya punya target, punya tujuan hidup yang jelas. Tahun pertama apa yang harus Anda sampaikan, tahun kedua, tahun ketiga, ini adalah jenjang Anda karir. Sehingga perlu dibuat suatu program roadmap untuk ke depan sehingga Anda jelas nyata dengan keberhasilan. Oleh karena itu tentunya Anda harus punya target capaian sehingga ke depan Anda punya keberhasilan yang tinggi. Demikian pula Anda harus punya etos kerja yang kuat, juga komitmen terhadap tugas yang dikerjakan manakala Anda bekerja di suatu instansi atau ketika Anda berusaha sendiri. Jadi tentunya ini suatu bekal bagi saudara untuk bagaimana membangun pribadi-pribadi yang punya kemampuan, pribadi-pribadi yang punya visi ke depan. Nah ini perlu Anda dari sekarang belajar. Saya tidak di tahun Anda ketika lulus besok hari harus berpikir bagaimana bisa menghidupi pribadi, bisa menghidupi untuk kebulan sendiri. Jadi timbulkannya rasa malu pada saudara ketika Anda sudah sarjana masih meminta uang pada orang tua. Dulu ketika di mahasiswa kita sering ditopang untuk uang jajan, uang kuliah, uang transport, aktivitas. Saat sekarang ketika Anda jadi sarjana harus berpikir bagaimana besok kita tidak bisa minta pada orang tua. Ciptakan kreativitas Anda, ciptakan inovasi pada saudara untuk mau bisa menghasilkan pendapatan, paling tidak bisa menghidupi pribadinya, tidak selalu minta pada orang tua. Oleh karena itu saya harapkan bagi saudara
yang punya kreativitas inovatif, mohon kalau seandainya belum diterima pada suatu instansi perusahaan, baik itu dari swasta pemerintah, Anda ciptakan kalau bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang bisa membangun pribadinya untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan diharapkan banyak sekali usia muda sebelum 30 tahun itu menjadi seorang miliarder, pengusaha sukses, yaitu dengan cara bagaimana membangun pribadi kita untuk bisa menjadi orang inovatif, kreatif, membangun bisnis plan, sehingga Anda menjadi seorang pebisnis muda. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus ada potensi, gali. Kita punya bakat apa, punya kemampuan apa, kembangkan. Kalau mengawali bisnis tidak harus dengan modal yang besar. Justru yang paling penting ada konsep pribadi kita untuk membangun diri kita menjadi maju. Ini ada satu kisah inspirasi dari seorang yang bernama Hamzah Izul Haq, bahwa dia itu sukses di usia 28 tahun menjadi seorang miliarder. Dia dilahirkan dari keluarga yang miskin, tapi dia punya jiwa bisnis dari kecil. Semenjak SD dia berjualan kelereng, berjualan petasan, bahkan dia pernah menjadi pengantar koran. Terus dia juga pernah menjadi, kalau musim hujan itu apa, jasa payung apa? Ya, Cipayung kan itu ya. Itu usaha kesananya. Dia sudah kreatif beristri, sudah bisa mandiri, tidak minta kepada orang tuanya. Dari jualan koran, jualan majalah bekas, terus dia menjadi istilahnya mengantar payung ketika hujan, sampai dia itu jual kelereng petasan. Tapi punya kreatif. Ketika di masa SMA, dia itu pertama kali ikuti namanya ada seminar bisnis pada SMA. Dia lakukan. Nah, pada saat itu dia ditawari oleh seorang pemuda dari Jogja untuk bergabung pada usaha wiralaba berbentuk bimbingan belajar. Jadi temannya ini punya sekitar 20 waralaba bimbel, dia ikut. Terus dia berkenan untuk membeli salah satu waralaba bimbel itu dengan senilai 170 juta. Dia punya tabungan 5 juta, terus pinjam ke orang tua 70, sehingga diperoleh uang muka 75 juta. Yang 1 jutanya diangsur tiap semester. Dan demikian dia berkembang. Bimbelnya itu sampai punya cabang 50 cabang se-Indonesia di usia umur 22 tahun. Pada saat itu dia sudah kuliah, sudah masuk semester ke-8. Pada saat dia itu sudah punya penghasilan sekarang itu dengan pendapatan per bulan mesti terima 400 juta. Di usia masih muda itu sudah menjadi seorang juta. Akhirnya apa? Keberhasilan dia karena bisa membaca peluang yang ada. Peluang yang ada dimanfaatkan, dia punya kemampuan untuk kreativitas inovatif, dia sebagai seorang manajer bisa menguasai mengatur para karyawannya, dan dia punya mimpi, punya dream, punya tujuan yang ke depan sehingga berhasil menjadi orang sukses. Inilah salah satu inspirasi kita bisa membawa kita untuk menjadi orang sukses. Jadi kalau Anda ingin jadi kaya di masa muda, jadilah seorang pebisnis. Tapi kalau Anda terima hidup sederhana, ya jadilah karyawan. Apalagi jadi PNS, pas hidupnya. Ya. Kalau pengen cepat harus jadinya pengusaha. Nah ini, jadi orang sukses ke depan orang bisa memanfaatkan kondisi, membaca potensi yang ada, terus dia kembangkan. Ada yang demikian, maka kita bisa bentuk mana kalau bisa membuat kondisi yang ada. Oleh karena itu saya harapkan lahir ke depan alumni kita khusus dari Facebook ini untuk 4 tahun 5 tahun ke depan, ketika pulang ke rumahnya di Almatul BC ini bisa balik dengan memakai mobil mewah, ya, punya rumah mewah dan sudah berprestasi. Harapan kami. Bahkan saya inginkan Anda lebih berhasil daripada kehidupan orang ini. Harus lebih sukses dari rekornya, harus lebih maju dari rekor ini yang kita harapkan. Karena negara ini maju, manakala
Bahkan kami harapkan, saya inginkan alumni khususnya UGJ menjadi tokoh-tokoh nasional yang ke depan bisa tampil di tingkat level nasional, bahkan di level internasional. Karena bagaimanapun kami juga berharap pada alumni mampu mengembangkan, mau berinformasi ke depan tentang keberadaan UGJ. Kami harapkan kita berkolaborasi ketika Anda sudah jadi alumni masuk ke lembaga alumni FISIP UGJ atau IKA UGJ ini agar bisa berkiprah, sebarkan, informasikan tentang keunggulan ketika Anda kuliah di UGJ, keunggulan dari dosen-dosen yang berkarakter, dari keunggulan fasilitasnya. Ini akan menunjang kita ke depan. UGJ akan lebih baik dan termasuk jajaran pada perubahan yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kami juga pada saat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada yayasan yang begitu memberikan motivasi, dukungan dan fasilitasi dalam mengembangkan UGJ ini. Dan saya doakan semoga adik-adik semua ini berhasil ke depannya untuk membangun pribadi dan keluarganya, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi pribadi, keluarga, dan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Hidup alumni FISIP UGJ. Hidup alumni FISIP UGJ. Baik, sebelum saya selesai, saya bacakan pantunnya. Saya ucapkan terima kasih tadi sebelum acara ini alumni FISIP UGJ ada, saya baca pantun ada 57 itu dekan. Saya suka pohon, jadi terima kasih atas pantunnya. Makanya saya akan balas pantun untuk tadi pantun. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Sampai saya tidak lama. Semoga lulusan FISIP UGJ sukses dan berprestasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya bagus, kalau diputar dengan sound system yang jelek, jadinya jelek, ya kan? Yang alumni rap maksudnya kan. Lain kali disiapkan dengan baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rektor Universitas Waduk Jati, Profesor Dr. Haji Ahmad Fakih, Insinyur SPNM IPU Jin Bapak Bojin, para wakil rektor yang saya banggakan, kepala badan lembaga, para dekan, khusus dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik yang super heboh, direktur pasca sarjana, para dosen di lingkungan FISIP yang saya banggakan, ketua senat FISIP yang saya hormati, Abah Tarjo mana? Disebut bahwa angkat. Serta anak-anakku lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sangat-sangat saya cintai, sangat-sangat saya banggakan, dan sangat-sangat saya doakan untuk kelak menjadi orang-orang sukses. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada kita. Pada sekitar meletusnya gerakan 30 September tahun 60-an, lahir seorang anak manusia laki-laki
di sebuah desa terpencil, tanpa listrik, tanpa fasilitas kesehatan, jauh dari segala hal, steril. Anak bayi tersebut lahir tidak di rumah sakit, tidak di bidan, tidak di pantry, tapi dia lahir di rumah dengan beralaskan tampang. Menjelang usia 4-5 tahun, anak tersebut dihitan. Tidak di rumah sakit, tidak di pantry, dihitan dengan sebitan pohon bambu, dipotong sunat itu dengan sebitan pohon bambu yang tajam. Kemudian mengikutilah dia sekolah dasar. Ketika sekolah dasar, dalam kemiskinan orang tuanya, dalam ketidakberadaan orang tuanya, dia mampu menunjukkan prestasi. Berangkat sekolah tanpa sarapan, dia lari ke kebun tebu, kemudian dia sarapan tebu seadanya, berangkat dia ke sekolah. Pulang sekolah, dia antara makan dan tidak makan, karena orang tuanya belum tentu masak nasi pada saat dia pulang sekolah. Tapi yang bersangkutan tidak surut cita-citanya untuk terus menempuh pendidikan. Prestasi demi prestasi dia dapatkan. Ketika lulus SD, kemudian yang bersangkutan masuk sekolah menengah pertama. Pada saat dia sekolah menengah pertama, dia tuliskan di depan namanya itu DRS. Dia tuliskan di belakang namanya MSC. Di situ dia mengaku bahwa dia harus menjadi orang yang kelak bergelar di depan dan bergelar di belakang. Hari demi hari dia jalani sekolah menengah pertama. Pun itu dengan segala ketidakberdayaan, dengan segala kekurangan, dengan segala hal yang serba tidak ada. Tapi itu tidak menyurutkan dia untuk terus bisa berprestasi. Sekolahnya di Sunda, dia orang Jawa, tetapi dia prestasi di bahasa Sunda. Nilai bahasa Sundanya selalu mendapatkan 9,5. Anak-anakku yang saya banggakan, kemudian dia melanjutkan sekolah menengah atas. Pada saat itu dia gagal masuk sekolah negeri, dia sekolah di sekolah menengah atas swasta. Tapi dia tetap menunjukkan prestasi dia ketika SMA. Singkat cerita, dia kemudian kuliah di sebuah perguruan tinggi. Di 2 perguruan tinggi dia daftar, di 2 perguruan tinggi itu dia diterima. Salah satu dipilih untuk dia menempuh kuliah menjadi seorang sarjana. Anak-anakku, apa yang dia lakukan ketika dia menjalani kuliah? Dia menjadi kebal teman-temannya. Tahu kebal? Dia menjadi pesuruh teman-temannya. Karena apa? Karena dia tidak pernah punya uang untuk membeli, untuk memfotokopi bahan-bahan kuliah. Dia tampung seluruh teman-temannya untuk memfotokopikan. Teman-temannya kemudian kasihan, harganya dilebihkan. Jadi yang bersangkutan punya materi fotokopi tanpa harus membeli, bahkan dapat kelebihan. Anak-anakku yang saya banggakan kuliah di Bandung, dia tinggal di kota lain. Setiap berangkat kuliah, sebulan sekali dia bawa beras di kandek. Berasnya beras dari beras bagian pegawai negeri sipil yang sudah putih kehitam-hitaman. Tapi itu dia jalani terus-menerus dan dia tidak pula menyurutkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Selalu dia ranking 1 pada saat dia kuliah dan lulus sarjana, dia langsung ditawari oleh universitas, oleh perguruan tinggi di mana dia kuliah untuk menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut. Tidak menyia-nyiakan waktu, tidak membuang kesempatan,
yang bersangkutan menerima menjadi dosen. Pada kemudian hari setelah dia mengajar kurang lebih 4-5 tahun, dia mendapat kesempatan untuk mendapat beasiswa di S2. Dijalaninya S2 pun dia tidak pernah untuk tidak berprestasi. Kemudian dijalaninya terus menjadi seorang dosen. Kemudian dia berpindah tempat kerja karena satu dan lain hal. Terus dia menempuh pendidikan di S3. Dan ketika dia selesai S3, dia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang dekan di kampus tempat dia mengajar. Tidak lama menjadi dekan, hanya 2 tahun kesempatan Allah memberikan takdir kepadanya untuk menjadi seorang rektor. Selesai rektor pada periode pertama, kemudian yang bersangkutan berkesempatan untuk melanjutkan rektor di periode kedua. Qadarullah, rektor periode kedua baru saja dijalani kurang dari 2 tahun. Kemudian karena satu dan lain hal, Allah memanggil seseorang yang selama ini membawa kita pada beberapa kemajuan, menempati posisi. Allah memanggilnya dan kemudian yang bersangkutan dipercaya untuk menggantikan posisi tersebut menjadi pimpinan sebuah lembaga yang membawahi universitas. Dialah siapa? Dia yang detik ini berdiri di depan sini bicara kepada kalian semua menjadi seorang profesor. Jangan pernah tengok ke belakang. Itu hukumnya bagi siapa saja yang mau sukses dan mau maju. Gak peduli dia lahir dari kalangan apa, tidak peduli masa lalunya seperti apa, yang miskin, yang kaya, yang penting bagaimana hari ini ke depan yang harus kita pikirkan. Anak-anakku yang saya banggakan, perjalanan hidup saya saat mulai lahir sampai dengan kemudian step by step menapaki kehidupan bukan seperti kalian kuliah dengan leha-leha setiap bulan dipasok uang dari orang tua, semua difasilitasi. Zaman saya waktu itu kalau orang sudah bilang uyuhan bisa kuliah. Anak-anakku yang saya banggakan, oleh karena itu saya ingin berpesan pada hari ini kepada yang sangat saya cintai. Pertama, jangan lagi kalian mengatakan saya tidak bisa, saya bukan seperti mereka yang sudah sukses. Jangan pernah lagi mengatakan susah, angel, beli bisa, ruwet. Jangan pernah lagi mengatakan begitu. Jangan pernah lagi katakan bahwa saya tidak mampu. Jangan pernah lagi katakan bahwa itu bukan bidangnya saya. Anak-anakku, semesta ini, alam raya ini tidak bisa menangkap apa yang sesungguhnya kalian ucapkan. Tetapi yang dia tangkap adalah vibrasi, apa yang kalian pancarkan dari diri kalian. Kalau kalian hidupnya selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu mengatakan, saya mah apa tuh? Saya mah seperti remah-remah rangginang di kaleng biskuit. Ya remah kalian itu. Saya mah apa tuh? Saya mah anaknya tukang becak misalnya. Jadi segini aja udah untung. Maka sampai di situ saja nasibku. Saya mah apa tuh? Wajah pas-pasan begini. Yang laki-laki bau, mandi seminggu sekali.
mau nembak pujaan hati, nggak berani, ya maka disitulah nasibmu, nggak akan pernah dapat dia. Tapi anak-anakku yang saya banggakan, mulai hari ini kamu ngomong di depan cermin, sampaikan pada dirimu sendiri bahwa saya orang cantik, saya ganteng, saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya sukses, saya hebat, saya pintar, saya akan tundukkan dunia ini, saya akan sukses, saya akan mudah menjalani segala hal. Allah berpihak kepada saya dan saya adalah orang yang beruntung. Katakan itu selalu dan selalu di depan cermin, di rumahmu, di kamarmu. Tapi ingat, ngomongnya pelan-pelan dan jangan ada orang lain. Karena salah-salah ketika ibumu, bapakmu dengar, nangis dia. Gusti, anaknya kita barang dan sarjana lekas kapan? Jangan tidak percaya anak-anak, karena itu adalah satu upaya mengganti apa yang selama ini mengendap di memori kalian, hal-hal yang negatif tadi. Selama ini hal yang negatif masuk ke memori kalian itu tidak bisa, susah, sulit, angin, tidak berani, tidak mampu. Semua selama ini mengendap di sini. Saatnya sekarang ganti itu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Satu ketika ini kalau ada panitia yang mau kasih minum saya, lamun wadon tekaku temenan, lamun anak tekaku segudung. Nah, wadon tekaku. Sini. Repot sebelah saya. Tidak perlu repot, yang penting saya bisa minum. Terima kasih. Satu ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang tua yang sedang sakit demam. Untuk menghibur si sakit, Rasulullah SAW mengatakan, semoga sakitmu menjadi pelebur dosa-dosamu. Si orang tua yang sedang sakit menjawab, tapi ini demam yang sangat mendidih, yang kalau ini sekarang ini menimpa diri saya, orang yang sudah rentah ini akan dapat mengantarkan saya ke liang kubur. Kata siang sisa. Apa kemudian kata Rasulullah? Yang kalau itu yang menjadi pikiranmu, maka itulah yang akan terjadi. Tidak lama setelah itu, si orang sakit tersebut memang kemudian betul-betul meninggal dunia. Law of attraction, hukum tarik menarik. Sesungguhnya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, apa yang kamu pikirkan, apa sesungguhnya aku ini sebagaimana sangka hambaku, baik sangka hambaku maka akan baik pula aku, buruk sangka hambaku maka aku pun akan sesuai dengan yang dia sangkakan. Maka anak-anakku, mulai hari ini teruslah berpikir positif, berpikir hal-hal yang kemudian akan membawa kalian ke arah hal-hal yang baik. Jangan kembangkan pemikiran-pemikiran yang buruk, karena alam akan membaca, dan itulah vibrasi cerminan dari apa yang ada dalam dirimu. Terakhir, anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya berpesan, kita lahir dan dilahirkan oleh
seorang ibu. 9 bulan ibu kita mengandung, membawa kita kemanapun dengan selalu penuh kasih sayang, menjaga kita, terus merawat dengan berbagai hal, mendoakan kita bahkan ketika kita masih berada di dalam kandungan. Lahir kemudian kita setelah 9 bulan terus dikasih sayanginya kita oleh ibu kita dan dirawatnya kita dengan tanpa pamrih. Kemudian terus dan terus kita diperlakukan bak seorang raja oleh ibu kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, siapakah orang yang paling harus aku istimewakan di dunia ini? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapak. Perlakukan ibumu seperti seorang raja, maka rezekimu akan didapat sebagaimana rezeki seorang raja. Ribuan kilo jalan kau lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuan sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa bagi sekujur tubuhku dengan apa membalas. Ibu, ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah penuh nanah seperti kasih yang engkau berikan tak dapat ku membalas. Ibu, ibu. Kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Perlakukan ibumu ketika dia masih berada di sampingmu seperti seorang raja. Doakan ibumu ketika dia sudah tidak lagi bersama kita. Semoga Allah menjadikannya husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
UGJ, kepada para wakil dekan dan juga para kepala program studi yang berkenan pula untuk maju ke depan bersama. Silakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mendokumentasikan penyerahan tanda terima kasih dan juga tanda cinta dari alumni FISIP UGJ kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP UGJ kepada kedua lulusan terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada Ratna Malinda dari Prodi Administrasi Publik meraih predikat lulusan terbaik dengan IPK 3,71, dan juga saudari Cynthia dari Prodi Ilmu Komunikasi telah meraih. Baik, hari ini kita sudah saksikan bersama prosesi pemberian cendramata dan juga sertifikat yang diberikan oleh Jati, Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan dan juga Ketua. Baik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Ibu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Muharto Siswoyo, Dr. Andes MSI beserta dengan jajarannya. Yang terhormat Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih SPMM IPU CIAN beserta jajarannya, serta hadir Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Surya Pramudia MSI, Wakil Rektor 2 Bapak Haji Arif Rahman SHMH, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Komarudin Dr. Andes MPD, Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Cipta Dwi Rosita SPD MPD. Yang terhormat para pimpinan lembaga dan badan Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Siti Humayah SESH MSI beserta jajarannya. Yang terhormat para dekan dan direktur pasca sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta sivitas akademika FISIP UGJ. Yang kami hormati para tamu undangan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita semua tahu bahwa untuk mencapai gelar sarjana bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk sampai pada hari ini, kita banyak menempuh perjalanan yang di dalamnya banyak rintangan, ujian,
bahagia akan terus kami putar. Dan untuk perpisahan dengan lapang dada kami persiapkan. Untuk itu, selamat jalan ke arah yang sudah Tuhan tuliskan. Hati-hati dalam perjalanan, semoga